Sekarang di tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya sekarang berada di Dusun Sepogot, Desa Sekaruh, Kecamatan Triak, Kabupaten Bengkayang, bersama dengan Bapak Andi Yunus, CEO PT Pribumi. Kemudian ada Bapak Ropinus, yaitu petani nilam di Dusun Sepogot. Ini teman-teman dari seluas yang akan menjejaki. Oke Pak, sedikit perkenalkan Pak. Ya. Perkenalan dulu sebentar. Oke. Jadi hanya perkenalan aja dulu dari sebentar. PT Pribumi Pak, sebagai buyer nilam, dan di Sepogot ini kita udah setahunan dan sudah produksi masyarakat. Kita beli hasil panen daun batang ranting nilam basah. Oke, itu Pak. Jadi sedikit-sedikit Pak nanti ya. Oke, berikutnya Bapak perkenalkan dulu, nilam ini, tanaman nilam ini sejenis tanaman apa dan manfaatnya aja dulu. Oke. Nilam posisinya Pak, tanaman atsiri Pak, akan kita ekstraksi menjadi minyak dan itu kita ekspor Pak ke Eropa. Dan fungsinya banyak digunakan untuk industri kosmetik. Pak, sekarang juga sudah dikembangkan ke industri farmasi dan juga energi Pak posisinya. Seperti itulah gambaran singkat nilam. Gambaran singkat nilam tuh Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, untuk pertumbuhannya Pak tanaman itu berapa lama nih rata-rata? Jadi nilam satu kali tanam bisa 11 kali panen Pak dalam 3 tahun. Perdana butuh 6 bulan. Setelah 6 bulan panen perdana, sistem pangkas Pak. Sisakan ruas bawah, nanti panennya per 3 bulan sampai 3 tahun. Nah ini yang di bawah kita ini yang usia 2 bulanan ya kurang lebih Pak. Ini tingginya bisa setengah meter. Satu pohon ini bisa panen 3 sampai 7 kilo basah. Jadi kami beli dengan harga kontrak, hitungnya per kilo Pak, beli basah. Nah, ini gambarannya, cuman memang harus bisa ngejaga pH Pak, sama jangan sampai banjir. Nah ini contoh yang pH-nya rendah, nilamnya nggak bisa bertahan. Ini kondisi karena pH yang tidak stabil. Nah ini kondisi kehidupannya. Cuman nanti mitra jangan khawatir, kalau sudah beli bibit di distributor kita, yang seperti ini bisa diganti dari yang hidup Pak. Boleh disemai dari yang hidup untuk mengganti yang mati. Oh, dipangkas ya? Diambil pucuknya Pak, 3-4 ruas. Coba mungkin contoh satu aja bisa diambilin deh. Silakan Pak Ropinus untuk nyemai, Pak. Nah, kalau kita mengganti yang mati itu tadi, kita cuma ngambil pucuk yang paling satu bagus. Aja Pak, satu aja Pak. Pucuk yang paling bagus begini. Jadi kita tinggal patahkan begini. Nah, ini buang daun yang ini kita buang sampai begini. Nah, kita sisakan pucuknya saja. Setelah itu kita masukkan dalam polybag. Nah, saya pakai polybag ini pakai bekas gelas mineral. Ini saya masukkan sini 2 minggu baru kita tanam seperti ini. Oh iya. Ini contohnya. Iya. Nah, ini tinggal cucukkan saja begini 2 minggu. Yang penting dia tidak kena sinar dulu. Ya. Selama 2 minggu tidak pernah kena sinar. Oke. Kena matahari. Langsung begitu. Terus ini Pak, untuk tanaman nilam nih, cocoknya lingkungannya yang gimana nih Pak? Dua tadi Pak, yang penting tidak banjir dan pH-nya tolong dijaga. Jadi kalau misalnya kita mau subur, ya pH-nya dijaga, dan kalau bisa jangan sampai di lahan tergenang karena nilam rentan busuk Pak. Itu busuk. Ya. Jadi kalau dihitung kami saat ini beli dengan harga dasar 1.000 per kilo. Satu pohon itu bisa panen 3 sampai 7 kilo basah Pak. Jadi satu pohon itu omsetnya bisa 3 sampai 7 ribu. Nah masyarakat mau nanam berapa silakan. Nanti kami pasti beli dengan sistem kontrak Pak posisinya. Harga tidak bisa turun, tapi nanti per setahun bisa kita naikkan harganya Pak. Oke. Kita akan coba minta testimoni dengan Pak Ropinus. Gimana Pak selama udah nanam nih Pak? Kira-kira menurut Bapak prospeknya dan pengalaman berapa tahun Pak udah nanam? Ada nanam ini ya berkisaran 1 tahun. Nah, gimana menurut Bapak secara jujur sebagai masyarakat selama ini udah bertanam jagung mungkin, karet dan yang lain lah, setelah melihat nilam gimana Pak prospeknya? Ya, kalau menurut saya udah saya alami begini. Jadi meskipun saya tanam baru sedikit, tapi saya sudah panen. Ya puji Tuhan sudah bisa dihasilkan jadi duit. Karena nanam nilam ini sangat mudah.
Tidak seperti nanam tanaman lain kayak seperti jagung, kita harus beli pupuk kimia. Kalau ini tidak kita pakai pupuk kimia, kita hanya pakai kompos dan beberapa racikan pupuk yang bisa kita pakai, pupuk organik cair. Nah, begitu. Terus tanggapan masyarakat Pak, tetangga-tetangga yang Bapak ajak ini gimana Pak sebenarnya sih? Ya, selama ini karena tanaman ini baru di sini, jadi kita mengajak masyarakat itu memang agak susah karena terus terang masyarakat di sini mereka melihat yang sudah ada hasil yang tinggi seperti sawit, jagung, mereka masih tertarik di situ. Tetapi nilam ini prospek bagi saya itu memang nantinya akan cerah. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi dan saya akan nanam ini, lahan saya udah sekitar 2 hektar saya akan tanam semua ini. Oke. Nih sebagai calon investor atau pengusaha yang udah bertanam di perkebunan lain nih, investor tanaman lain. Gimana nih menurut prospeknya buat nilamnya setelah tadi mendapat ya presentasi lah, ya, Ya, alhamdulillah, sosialisasi. setelah kita mendapatkan sosialisasi dan penyampaian dari pihak PT Pribumi berkaitan dengan nilam ini dan juga Pak Ropinus, dari testimoni Pak Ropinus, kita juga langsung meninjau ke lokasi lahan Pak Ropinus ini. Sungguh luar biasa semangat Pak Ropinus, walaupun dia masih bertahan sampai sekarang dengan fenomena sambutan masyarakat yang masih begitu belum menerima 100% nilam ini di sini. Beliau sudah memberikan contoh, sudah mampu menghasilkan uang dari dedikasi beliau terhadap tanaman nilam. Sungguh luar biasa Pak Ropinus ya. Dan kami berharap juga nanti semoga di tempat kami di Seluas PT Pribumi juga bisa memberikan pengajaran. Pak Ropinus juga bisa membantu kami, membimbing kami nanti Pak Ropinus untuk di Kecamatan Seluas. Semoga di Seluas bisa berkembang juga tanaman nilam seperti di Teriak ini Pak, di Desa Sebugas ini. Dan kita berharap nilam menjadi alternatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah kita lah, yang punya keinginan untuk memperbaiki ekonomi dari sisi komunitas pertanian. Amin. Mungkin seperti itu harapan kami. Apa planning setelah pulang? Rencana awal planning aja ini kan namanya planning itu kan belum tentu. Iya. Gimana planningnya nih? Rencana kita setelah ini kita akan coba untuk komunikasi bersama kawan-kawan, bersama tim kita. Kita coba untuk pertama kita akan pesan bibit, kita akan coba semai sendiri dengan bimbingan dari Pak Ropinus tadi, karena sepertinya tidak terlalu sulit ya Pak Ropinus ya. Dan seperti itu, setelah itu nanti kita akan coba tanam semampu kita dulu lah. Targetnya berapa banyak nih? Berapa hektar? Kita coba bikinkan semacam demplot dulu lah. Kita buatkan demplot, kita buatkan percontohan seperti di sini juga. Dengan begitu, karena di petani ini terus terang kita lebih senang melihat langsung barang yang sudah kita tanam ketimbang kita hanya bicara dari teori-teori yang ada gitu. Jadi kalau kita bisa menyampaikan dengan contoh, dengan sampel, dengan kenyataan, itu lebih mudah diterima saya pikir. Jadi harapan kita ke depan setelah ini kita akan melangkah lebih jauh, kita akan berusaha supaya PT Pribumi bisa membuatkan kontrak langsung kepada kita, kepada petani kita di sana. Mungkin itu harapan kita dan planning kita. Terima kasih. Gimana harapannya dari Pribumi dengan kondisi ini? Jadi gini Pak, saya nggak pengambilan cahaya, mohon maaf. Kita dari perusahaan nggak muluk-muluk, nggak pengen juga masyarakat terbebani. Yang kami janjikan bukan pasti menanam nilam pasti sukses Pak. Itu tentu semua ada proses. Kalau ditanya apakah mitra kami ada yang gagal panen. Tapi yang saya garis bawahi adalah kami butuh bahan baku ini Pak. Yang terpenting adalah barang ini akan kami beli dengan kontrak dan jaminan yang jelas. Bahkan kami dari 2022 sudah jalan. Nah tadi menyambung pernyataan abang tadi, kita nggak perlu nanam besar bang. Masyarakat nanam sedikit pun kami pastikan dapat kontrak. Mohon maaf, nanam coba 1 batang pun akan dapat MOU. Apalagi kalau nanam di atas itu gitu. Jadi kalau terkait kontrak, masyarakat silakan tanam semampunya dan mudah-mudahan tidak gagal di penumbuhan. Tapi yang jelas secara risiko menanam nilam menurut kami risikonya kecil, walaupun tetap ada risiko.
Tapi yang jelas tidak ada risiko di penjualan. Penjualan kami jemput dan kami beli dengan harga kontrak. Masyarakat jangan khawatir harganya anjlok, karena harganya kontrak dengan MOU tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pilihan menarik agar masyarakat selain tanaman yang sudah berjalan, ada komoditas lain yang juga menghasilkan. Dan nilam bisa ditumpang sari. Jadi kalau ada nilam jangan juga menebang tanaman lain. Silakan bersinergi agar masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih maksimal. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih atas berbagi informasi berkaitan dengan tanaman nilam tadi, harapan dari CEO dan juga dari Pak Ropinus yang sudah menanam, dan ini adalah calon investor dari seluas, udah semangat sekali kepingin menanam. Semoga sukses dan berhasil. Dan juga terima kasih kepada Makasih, Pak. Andi Yunus. Cukup sekian, nanti akan kita sambung untuk informasi yang lebih detail berkaitan dengan tanaman nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.